Selama belasan tahun, Maya, wanita berusia 40 tahun dan suaminya Bastian, yang juga berusia 40 tahun, tinggal di rumah sederhana dan asri ini yang beralamat di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau bersama ketiga anak mereka. Maya ini adalah seorang guru di SDN 016 Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Sementara Bastian suaminya, yang biasa disapa Geleng, sehari-harinya hanya kerja serabutan saja. Meskipun jarang nongkrong dengan tetangga, tapi Maya ini dikenal sebagai sosok tetangga yang baik dan ramah. Hanya saja, ia bukanlah tipe orang yang gampang menceritakan masalah pribadinya kepada orang lain. Begitulah kehidupan Maya selama belasan tahun membina rumah tangga dengan Bastian yang tampak baik-baik saja, namun sebenarnya penuh dengan derita. Dengan pintarnya Maya selalu memendam sendiri semua keluh kesahnya. Bastian si suami nyatanya adalah sosok pria yang mudah sekali berprasangka dan mudah tersulut emosinya. Jika Maya melakukan suatu kesalahan, maka Bastian sang suami tak segan-segan lagi akan memaki dan memukulinya. Begitupun meskipun saat Maya sebenarnya tidak melakukan kesalahan, Bastian pun akan terus menuduh dan menyalahkan Maya. Semua itu selalu dipendam sendiri oleh Maya. Bahkan tetangga dekat mereka pun tak pernah tahu jika di dalam rumah pasangan Maya dan Bastian ini kerap sekali terjadi KDRT. Untuk menghibur diri dan hati yang sering disakiti sang suami, Maya ini kemudian kerap bermain sosial media, yang salah satunya adalah FB. Dari sanalah Maya kemudian kenal dan akrab dengan beberapa pengguna FB lainnya, termasuk mengenal beberapa teman FB pria. Bermula dari sama-sama saling komen, akhirnya keakraban itu berlanjut hingga ke Messenger. Bastian si suami yang memang suka memeriksa atau menggeledah ponsel milik istrinya pun, yang melihat riwayat obrolan istrinya dengan beberapa teman FB-nya pun, semakin sering marah-marah. Melayangkan tangannya, bahkan menuduh Maya berselingkuh dengan seseorang di FB. Pertengkaran demi pertengkaran pun semakin sering terjadi. Bastian alias Geleng, sang suami malah mengancam akan mematahkan kaki Maya jika ia melihat istrinya itu berkirim pesan lagi dengan pria lain di sosmed. Sebuah parang pun telah disiapkan oleh Bastian di dalam kamar tidur mereka. Jumat, 3 September 2021, Maya yang hari itu bangun lebih dulu dibandingkan suami dan ketiga anaknya. Saat itu suasana lingkungan di sekitar tempat tinggal Maya di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau ini masih sangat sepi. Sekitar pukul 6 pagi, Bastian si suami yang telah bangun dari tidurnya tiba-tiba saja marah-marah lagi usai memeriksa ponsel milik Maya dan katanya kembali mendapati istrinya itu lagi-lagi berkirim pesan dengan pria lain di sosmednya. Maya berusaha menjelaskan nih ke suaminya jika ia tidak ada hubungan apapun dengan pria itu, toh menurut Maya isi obrolan mereka masih wajar-wajar saja. Namun Bastian tidak mempercayai itu. Ia tetap menuduh Maya telah berselingkuh dan mengatakan pada Maya bahwa hari itu ia akan mengantarkan Maya ke sekolah tempat istrinya itu mengajar. Bastian juga mengatakan jika nantinya di sana ia akan mempermalukan Maya istrinya itu di depan semua teman guru sejawatnya jika istrinya itu sebenarnya tukang selingkuh dan selalu membangkang suaminya. Karena hal inilah, di pagi yang masih tenang itu pertengkaran sengit pun kembali terjadi di antara Maya dan Bastian. Ketika pertengkaran terjadi, Maya yang juga kembali mendapat pukulan dari sang suami. Melihat ada parang yang memang sudah disiapkan oleh suaminya di samping tempat tidur. Lalu ia pun dengan spontan mengambilnya dan mengarahkan sajam tersebut kepada Bastian dari arah belakang beberapa kali. Sambil mendorong suaminya itu ke kasur hingga membuat pria yang sudah dinikahinya selama 15 tahun itu roboh, tak berdaya dengan bersimbah darah. Setelah melihat sang suami ternyata telah tiada, Maya lalu membersihkan kamar dan membakar sprei yang telah berlumuran darah itu. Maya yang ketakutan dan panik kemudian menceritakan perbuatannya tersebut kepada anak laki-lakinya yang kelas 1 SMA. Sang anaklah yang berhasil membujuk si ibu agar mau menceritakan perbuatan ibunya itu pada tantenya atau kakak perempuan dari Maya. Siang hari itu Jumat 3 September dengan diantar keluarganya. Maya, wanita berusia 40 tahun, bu guru di salah satu sekolah dasar di daerah Tandun, Kabupaten Rokan Hulu ini pun menyerahkan diri ke Polsek Tandun. Dan hari itu juga Maya resmi ditahan di Polsek Tandun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tak ada wajah ceria lagi yang tampak dari sosok wanita berusia 40 tahun ini. Maya hanya menundukkan wajahnya di hadapan petugas saat proses penyidikan. Kepada petugas, Maya mengaku menyesal atas perbuatannya yang spontan menghabisi nyawa suaminya sendiri karena merasa terintimidasi saat bertengkar. Maya juga mengatakan ia sudah merasa sangat tertekan karena suaminya itu selalu saja menuduhnya berselingkuh hanya karena ia mengobrol dan berkirim pesan dengan orang lain di sosmednya. Menurut cerita Maya, saat pertengkaran itu terjadi, Bastian sang suami juga mengancam akan membacok kakinya jika tidak mau diantarkan ke sekolah tempatnya mengajar pagi itu untuk dipermalukan. Atas perbuatannya, Maya dijerat dengan pasal 338 KUHP dan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu untuk vonis yang diterima Maya dalam kasusnya ini, sayang sekali ya, tidak ada sumber berita yang membahasnya. Entah siapa yang benar dan salah, namun apapun alasannya, suatu tindak kejahatan tetaplah tidak dibenarkan. Mari kita ambil saja pembelajaran dari kasus ini ya. Terima kasih waktu kalian, jaga diri, see you.